Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhirahu 'ala dini kulli. Kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi Faman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayat ikhwah. Tema yang kita angkat di pesan singkat di saat yang sedang kita jalani kali ini adalah awas, musuh ada di sekeliling. Siaga. Kenapa tema ini kita angkat? Karena memang hidup itu perjuangan. Kita dicipta di dunia itu untuk berjuang. Makanya disiapi lahan, medan yang orang akan menerjuninya. Garapan selalu ada. Lomba. Kalah siaga, kalah cepat, nanti bisa kalah. Tujuan tema kita angkat adalah siapapun ketika berjuang ingin mendapatkan kemenangan. Ikuti uraian berikut. Karena hidup itu perjuangan. Lahan garapan selalu ada. Maka orang yang sedang diuji harus selalu siaga, lebih siaga daripada siaganya musuh. Makanya Allah selalu membimbing kepada kita untuk selalu punya kesiagaan sebagaimana yang diajarkan di dalam Al-Fatihah yang dibaca di setiap sholat dan tidak dikatakan sholat orang yang sengaja meninggalkan Al-Fatihah. Di situ kita selalu dibimbing agresif, punya kebutuhan, ingin menyelesaikan, ketika punya keterbatasan, maka doa dilantunkan. Itu dengan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah bimbing saya ke jalan yang lurus. Berapa kali kita ucapkan kata ini? Kita berdoa jelas kita punya kebutuhan. Ketika besar, berat, makanya kita selalu berdoa. Dan itu selalu dilantunkan. Ini membimbing kepada kita siaga yang bersifat terus. Demikian juga ada zikir pagi, ada zikir sore. Wahfatni mim baini yadayya min khalfi wa an yamini wa an simali wa min fauqi wa a'udzubika an tala min tahti. Ya Allah jaga saya dari ancaman yang datang, entah dari depan, belakang, kanan, kiri. Atas, lindungi saya, jangan sampai terbenam. Maka daripada itu, jalan lurus harus kita tempuh. Makanya iktisam itu harus berpegang teguh. Makanya kita harus selalu cari ilmu. Pisau selalu kita tajamkan
Sewaktu-waktu butuh sudah siap, gak usah repot cari pisau, ada tumpul, sementara serangan sudah meluluh lantakkan. Gak boleh kan itu terjadi. Kita harus siaga. Harus siaga menghadapi hal-hal yang seperti itu. Maka daripada itu kita butuh tahu siapa kawan, siapa lawan. Siapa kawan? Jawabnya generasi pilihan dan orang yang sejalan. Maka di situ kita dibimbing dengan siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalannya orang-orang yang Kau memberi nikmat kepada mereka. Siapa orang-orang yang dijamin diberi nikmat? Kita butuh tahu. Yang kita minta semisal mereka. Bersama orang-orang yang semisal mereka. Namanya tahu siapa kawan. Orang-orang yang diberi nikmat adalah mereka para siddiqin, kita ulang, para nabiin, siddiqin, syuhada, solihin. Para nabi kita nabi terbaik, para siddiqin, Abu Bakar siddiq terbaik, syuhada, para sahabat yang syahid terbaik, solihin, para sahabat sholah yang terbaik. Itu kawan. Walladzina taba'um bi ihsan, dan orang yang mengikuti jejak mereka dengan baik. Nah, kita wajib tahu siapa kawan. Demikian juga kita harus tahu siapa lawan. Punya garapan, kalau kita tidak tahu yang digarap apa, terus gimana? Makan mana? Enggak ada. Apa yang mau dimakan? Kalau gitu siapa lawan? Allah telah sebutkan, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalannya orang yang dimurka atas mereka, juga bukan jalannya orang yang sesat. Siapa maghdub, orang yang dimurka? Itulah Yahudi yang banyak ilmunya, cerdas otaknya, seolah tahu semuanya, tapi fasik ilmu ditinggalkan. Bahkan tidak otak dicocokkan dengan hawa nafsu. Makanya agama jadi korban dan diperalat. Demikian juga ad-dallin, orang yang semangat beribadah tetapi bodoh, mereka Nasoro. Yahudi Nasoro itu bukan cerita klasik. Tapi dari keklasikan yang ada itu selalu ada pelanjutnya. Masing-masing punya muttabi, pengiring, pengikut. Yang itu ada di kanan kiri kita. Makanya tokoh yang dikenal agamis tetapi mereka tidak istiqomah, itu tipenya Yahudi. Banyak di kanan kiri kita. Al-Aimah al-Mudilin, tu'atun ila bawabi jahannam. Para imam penyesat, para daya mengajak ke pintu jahanam, ujung-ujungnya cari harta. Banyak, terlalu banyak. Ada di kanan kiri kita, penyesat-penyesat, memberi fatwa yang sesat. Mereka-mereka yang selalu mempromosikan kesesatan. Demikian juga ad-dallin, mereka yang semangat beribadah tapi enggak punya ilmu sehingga mereka dikendalikan, disetir dan disesatkan. Ini terlalu banyak di kanan kiri kita. Makanya Nabi SAW berpesan kepada kita. Hadis itu terlalu banyak. Supaya kita istiqomah di atas yang hak. Itisam, berpegang teguh kepada kebenaran. Kalau tidak, kita nanti akan terbawa. Salah satunya hadis berikut. Latar kabunna, punya mana latat tabiunna. Sunana mangkana qablakum hadwal kudzati bil kudzati. Kamu pasti akan mengikuti jejak peri kehidupan, gaya kehidupan orang-orang sebelum kamu. Sepanjang hasta,
demi sepanjang hasta atau bahasa yang semisal. Di lafaz yang lain, sampai-sampai ketika mereka masuk lubang biawak, kamu ikut. Siapa tanya? Qalu al-Yahudu wa Nasara, apa Yahudi dan Nasara? Qala faman, siapa lagi? Wa fi riwayatin Farisun wa Rom, Persia dan Romawi. Qala wa min nasi illa haula. Apakah itu Persia, Majusi, dan Romawi, Nasoro? Maka pesan Islam tidak ada dari manusia kecuali itu. Ini Abu Sa'id Al-Khudri cerita, Imam Bukhari, Imam Muslim meriwayatkan, demikian juga Imam Ahmad, hadisnya jelas. Contoh-contoh peri kehidupan orang dulu yang diikuti orang sekarang sangat banyak. Di antaranya, perilaku orang dulu yang itu sesat. Di antaranya nikah mut'ah, nikah kontrak. Laki perempuan ketemu, ingin nikah berapa jam atau berapa hari atau berapa minggu, maharnya sekian, dicatat, dikawinkan, nanti waktunya habis, barbur. Apabila itu kelasnya jam-jaman, mungkin perempuan dinikahi jam sekian sampai jam sekian, selesai, nanti nikah lagi jam sekian sampai jam sekian, nanti selesai, nikah lagi jam sekian sampai jam sekian. Bahkan mut'ah sekali, nikah kontrak sekali seperti derajatnya apa Husain, itu promosinya. Nikah 2 kali, katanya derajatnya seperti Hasan. Atau bahasa semisal, mut'ah 3 kali, derajatnya seperti Ali. Mut'ah 4 kali, derajatnya seperti Nabi. Promosi-promosi menyesatkan, menjijikkan itu selalu ada. Dari siapa? Dari Syiah. Di mana markasnya? Madinah ke timur. Tempat terbitnya matahari. Iran markasnya. Di sana gudang. Di sana munculnya Dajjal, sang pembohong. Apa hubungannya dengan Yahudi? Ya selevel. Karena disebutkan apa Yahudi, apa Nasoro, di bahasa yang lain, apa Persia, apa Romawi. Kalau begitu, antara Persia Yahudi itu ya bagaikan pinang dibelah dua. Bila ada tengkar itu kan permainan saja. Atau orang kafir itu memang nggak ada yang rukun. Tapi mereka bersekutu dalam kekafirannya. Masing-masing punya ambisi sama untuk merusak kepada Ahlussunnah. Bahkan program mereka memang habis-habisan. Nggak ridho, memusuhi keras, memurtadkan. Bahkan mereka punya kaidah, uktulu Ahlussunnah tadkhulu al-jannah. Bunuhlah Ahlussunnah, niscaya kamu akan masuk surga. Sampai seperti itu. Ngeri, itu ada di kanan kiri kita. Dari mana kok tahu? Jawabnya, pemikiran yang mereka munculkan ternyata ditiru banyak orang yang ada di kanan kiri kita. Mereka mengatakan beragama Islam. Sementara perilakunya bukan perilaku Islam. Termasuk ngalap berkah yang kuburan. Ini kan produk dari mereka. Kanan kiri kita marah kan? Ziarah kubur, ziarah wali. Apa itu untuk ingat-ngati? Bukan. Ngalap, tabaruk ngalap berkah. Siapa yang mengikuti? Sampai acara sawalan untuk ziarah wali. Ujung-ujungnya sama, tabaruk ngalap berkah. Produk siapa itu? Produk orang kafir. Siapa yang meniru? Kaum muslimin. Nah itu kan sama kan pemikiran. Kan banyak kan di kanan kiri kita. Mereka tuh siaga. Demikian juga li khamsatun utfi fiha haral waba al-khatimah. Al-Mustafa, Al-Murtadha, wa Ibnahuma, wa Fatimah. Saya punya 5 tokoh jawara yang dengannya wabah akan tertaklukkan. Siapa 5 jawara itu? Nabi, Ali, 2 anaknya, Hasan Hussein, dan Fatimah. Ini kan produk Syiah. Sementara yang mengungkapkan di masjid-masjid li khamsatun siapa?
Kan banyak kan umat ini mengikuti gaya Syiah. Ada di kanan kiri kita, banyak. Bila ada yang membakar, nanti akan meluluh lantakkan. Mereka itu banyak jumlahnya. Walaupun agama Syiah di Indonesia mungkin nggak ada, tetapi mereka itu banyak yang otaknya itu otak Syiah. Dan mereka pandai untuk takiyah. Agama itu menipu, berpura-pura, bergaya sunnah, tapi untuk tameng, benteng, merusak dari dalam. Demikian juga nikah mut'ah. Lihat di tempat-tempat pendidikan Islam, di sana diinfonuakan terjadi pelecehan, santri-santri dizinai, di sana, di sana, di sana, di sana, di sana. Terlalu banyak. Persis kan. Nah ini perkara yang kita wajib untuk waspada. Ada di kanan kiri kita. Apalagi kasus Iran, Israel, yaitu Yahudi. Ketika TKI, mereka yang mengagung-agungkan kepada Iran luar biasa tokoh ABC. Padahal adalah markasnya Syiah. Keduanya itu sama-sama musuh, membantai kaum muslimin. Di negeri ini tokoh-tokohnya banyak, masyarakatnya seolah itu manut apa dawe Mbah Yai. Pecah gesang dari Mbah Yai, surga nun rokok katut. Datang para alim ulama ingkang tansah kula tarik itu kan trainingnya. Itu ada di kanan kiri kita, masa kita tidak sadar? Selalu mengintai mereka. Tinggal siapa yang hendak menyulut dan menyiram dengan bensin, kita tidak tahu. Makanya musibah itu, petaka, ancam itu banyak. Maka kita dibimbing untuk selalu siaga. Makanya di depan ayat sudah kita baca dengan ihdinas siratal mustaqim, ini kan membimbing siaga. Maka sibukkan ilmu, amal, dakwah, tauhid, sunnah, kerja yang hal banyak, sedekah, banyak zikir. Penuhi panggilan adzan, kompak kaum muslimin, nanti Allah akan menjaga. Kita tidak, kita nanti akan dilahap. Musnah nanti jadinya. Itu ada di kanan kiri kita. Makanya zikir pagi itu jangan ditinggalkan. Wahfatni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamin wa an shimali dan seterusnya. Ya Allah jaga saya dari ancaman yang mengancam dari depan, belakang, kanan, kiri, dari semua penjuru. Ingat kita itu wajib siaga. Jangan dikira kita itu tentram-tentram saja. Mereka itu bara api yang siap untuk menyala. Tinggal ada yang mengobarkan apa enggak. Makanya apabila kita dijaga oleh Allah, mereka akan diredam. Tapi bila kita tidak siaga, kita pun juga akan musnah. Waspadalah, semoga Allah memberkahi kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.